Nabi wa Rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Faqala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada 5 sayyid atau induk yang perlu kita kejar keberkahannya. Ada 5 kemuliaan yang perlu kita gapai keberkahan di dalamnya. Untuk mempermudah pemahaman, Khatib sampaikan ada 5 sayyid, ada 5 kemuliaan, ada 5 keutamaan yang perlu dan harus kita cari dan kita dapatkan keberkahannya. Yang pertama adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, induknya atau penghulunya Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang yang dimuliakan, makhluk yang mulia. Asyraful Anbiya wal Mursalin, Nabi termulia. Ini namanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Mari kita ambil keberkahannya. Yang kedua adalah Sayyidul Istighfar, induknya istighfar. Induknya istighfar atau tuannya istighfar, rajanya istighfar. Itu kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka dan seterusnya. Seperti yang diajarkan Rasulullah, ini adalah induk dan istighfar. Ambillah keberkahannya dengan cara kita memperbanyak istighfar, membaca ini karena dapat menggugurkan dosa-dosa. Yang ketiga adalah Sayyidus Syuhur, induk atau rajanya bulan. Itu adalah bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah Sayyidul Ayyam, induk atau rajanya hari. Itu adalah hari Jumat. Baru yang kelima adalah Sayyidul Lail, induk atau rajanya malam, yakni Lailatul Qadar atau malam Qadar. 5 keberkahan ini, 5 sayyid ini perlu kita kejar keberkahan. Yang pertama adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu Nabi dan Rasul, jadi Nabi Muhammad. Ambil keberkahan beliau, perbanyak selawat dengan beliau, jangan lupa berdoa sesudah azan untuk mendoakan beliau dan mengamalkan sunnah beliau. Yang kedua adalah Sayyidul Istighfar, induknya istighfar. Ambil keberkahannya, amalkan Sayyidul Istighfar. Yang ketiga adalah Sayyidul Syuhur, penghulu atau induk dari bulan yang ada. Itu adalah bulan Ramadan. Yang keempat adalah Sayyidul Ayyam, induk dari hari yang ada dalam hari Jumat. Yang kelima adalah Sayyidul Lail, penghulu malam, yakni malam Qadar atau Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apabila kita berbicara tentang berkah Allah, barakatun minallah,
Itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkahan kepada makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, antara lain kata-kata berkah itu terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang Khatib sampaikan di muqaddimah tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabuu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu daerah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan kepada mereka itu pintu barakatin minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan dari bumi. Ada berkah, ada berkat. Kalau bahasa sehari-hari dalam berkah ada diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah Allah ini ada terdapat pada orang tertentu. Jadi dimaksud dengan berkah adalah menurut Imam Al-Khazin dalam kitabnya Lughatul Ta'wil fi Ma'ani Tanzil, yang dimaksud dengan berkah adalah thubutul khair al-ilahi fi syai'. Adanya keberkahan yang Allah berikan, adanya kebaikan yang Allah berikan kepada sesuatu. Jadi berkah Allah itu terdapat pada orang-orang tertentu. Nabi Muhammad, para sahabat, para wali-wali Allah, orang dekat dengan Allah. Ada yang terdapat pada barang tertentu, Hajar Aswad, Ka'bah. Ada yang terdapat pada makanan dan minuman tertentu, kurma ajwa, air zam-zam. Ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tempat-tempat tertentu, Raudhah, Multazam. Kata Rasulullah, ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jarak antara kamarku dengan rumahku adalah raudhah, taman dan taman surga. Dimuliakan oleh Allah. Berdoa di sana makbul. Tempat tertentu, tetapi jangan lupa juga ada bulan-bulan tertentu, ada waktu-waktu tertentu, bahkan ada saat-saat tertentu itu dimuliakan, diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bulan tertentu, bulan Ramadan, dari sekian banyak bulan yang ada ini adalah bulan Ramadan yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kemuliaan, banyak keberkahan yang terdapat pada bulan ini. Kalau hari itu hari Jumat, maka sering kita sampaikan dalam pantun, dari hari banyaklah hari, tidak semulia hari Jumat. Dari Nabi banyaklah Nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Ini ada orang tertentu, waktu tertentu dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada saat-saat tertentu, seperti malam tertentu, malam Lailatul Qadar. Bahkan ada lebih spesifik lagi, saat-saat tertentu, sepertiga malam yang akhir antara azan dan qomat. Itu waktu ada keberkahan Allah di situ, mustajab, doa-doa dan berberkah, banyak ibadah, banyak pahala apabila ibadah kita lakukan pada saat tersebut. Oleh sebab itu, beberapa hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Pada Ramadan yang terkumpul bulannya dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan. Di dalamnya juga ada Sayyidul Ayyam, hari dimuliakan 4 Jumat atau 5 Jumat. Kemudian ada Sayyidul Lail, malam Qadar, induk dari malam yang ada. Terkumpul juga pada bulan Ramadan yang akan kita masuki, yang akan kita datangi, yang akan kita lakukan pada masa beberapa hari kemudian lagi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah. Oleh sebab itu, keberkahan Ramadan atas Sayyidul Syuhur ini, mari kita manfaatkan apa saja keberkahannya. Itu dengan Ramadan itu kita mohon pada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sempatkan di bulan Ramadan itu adalah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena maghfirah Allah itu terbuka lebar. Begitu juga mari kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keberkahan bulan Ramadan. Kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Sudah setahun lamanya, sudah berapa lama waktu tertentu sebelumnya kita mohon biar Ramadan ini Allah mengampuni dosa kita, kemudian ditambah dengan ibadah kepada Allah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah, ibadah-ibadah umum lainnya seperti infak, sedekah, tilawah Al-Quran dan lain-lain. Karena inilah maksud firman Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka lebar-lebar pintu surga dan
Ini hadis harus dipahami secara kontekstual. Bukan berarti pintu surga betul-betul terbuka secara seperti rumah kita, bukan. Bukan pula pintu surga itu terbuka seperti terbukanya pintu masjid kita, bukan. Bukan juga pintu neraka itu tertutup rata, bentuk pintu seperti rumah kita tertutup, bukan begitu dimaksud dengan tutup. Yang dimaksud dengan terbuka, yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya adalah rahmat Allah terbuka lebar pada bulan suci Ramadan. Itulah dimaksud dengan pintu surga terbuka, artinya rahmat Allah terbuka lebar. Begitu juga pintu neraka tertutup, maksudnya adalah rahmat Allah, maghfirah Allah, keampunan Allah terbuka lebar. Maka ini kita gunakan berkah ini, kita manfaatkan di bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian berkah Ramadan itu kita perlu juga memperbanyak doa-doa kita, karena Ramadan adalah berpeluangnya mustajab doa. Karena salah satu rahasia dikabulkannya doa adalah kita berdoa dengan bertawasul dengan keberkahan Ramadan. Ya Allah, dengan Ramadan ini ya Allah, kabulkan hajat saya. Itu dan bertawasul dengan Ramadan, dengan keberkahan Ramadan. Ya Allah, dengan keberkahan Ramadan ini, kemuliaan Ramadan ini, saya ingin ini ya Allah, kabulkan keinginan saya ini, doa saya ini ya Allah. Perbanyak di bulan Ramadan ini memperbanyak doa. Jadi memperbanyak ibadah, mohon ampun dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ayat Ramadan itu, ketika berucap kepada Ramadan Al-Baqarah 185, Allah sebut khusus tentang doa tersebut. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk berdoa pada bulan Ramadan tersebut. Apabila hamba bertanya kepadaku tentang aku, hai Muhammad, maka jauhlah aku dekat. Aku akan mengabulkan doa setiap orang berdoa kepada aku. Ini motivasi yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Namun demikian, keberkahan dan kemuliaan Ramadan tersebut tidak akan kita dapat dan tidak akan kita peroleh apabila kita tidak mau menyambutnya, kita tidak mempersiapkannya. Ini mumpung tinggal beberapa hari lagi, mari kita menyambut kedatangan Ramadan. Baik itu menyambut, ada 4 persiapan minimal. Pertama, persiapan dari segi ilmu kita, i'dadul ilmi, pelajari fikih puasa, pelajari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini penting kita lakukan. Apa ibadah Ramadannya? Yang kedua, persiapan tidak lupa adalah i'dadul jasad, persiapan fisik kita. Dari segi lahiriah kita mempersiapkan kedatangan Ramadan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah i'dadul ruhi, persiapan ruhiyah, persiapan mental, non fisik. Kita harus ruhiyah kita, batin kita menyambut kedatangan Ramadan tersebut, berlapang dada dengan kedatangan Ramadan tersebut, harap dan optimis dengan kedatangan bulan Ramadan. Kemudian juga i'dadul mal, persiapan dari segi materi. Tentu kita harus persiapkan untuk makan dan minum berbuka dan untuk ibadah-ibadah sholat kita untuk beribadah. Ini perlu kita lakukan. Sebab kalau kita tidak persiapkan, maka tentu keberkahan tadi sulit untuk kita dapatkan dan tidak mungkin kita dapatkan pada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk menutup khutbah Jumat ini, khatib ingin memberikan dan menyampaikan ada beberapa tradisi di masyarakat kita dalam menyambut Ramadan, dan tradisi adalah baik, bukan termasuk tradisi yang sesat dan dolalah. Pertama, ada tradisi kenduri masuk puasa. Yang kedua, ada kenduri ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah tradisi bermaaf-maafan atau bersih-bersih menjelang Ramadan. Ini tradisi sudah kita lakukan dari orang-orang tua kita dulu, dan ini adalah tradisi yang positif, tradisi yang baik, tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Karena kenduri masuk puasa, mendoa masuk puasa, baik itu dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama,
itu adalah dalam rangka persiapan ruhiyah kita, persiapan kita menyambut Ramadan. Nabi mengajarkan kita berdoa. Nabi dari bulan Rajab itu selalu membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan berkahi kami di bulan Ramadan. Berdoa masuk puasa, berdoa masuk Ramadan, baik berdoa secara sendiri ataupun secara bersama-sama dengan syukuran menjamu, itu baik, itu tradisi yang bagus, tradisi yang positif. Begitu juga tentang ziarah kubur, walaupun tidak ada keterangan secara khusus memerintahkan agar kita ziarah kubur menjelang waktu Ramadan, tetapi ziarah kubur itu dibolehkan kapanpun dan dimanapun, sepanjang praktek ziarah kuburnya baik, itu diperbolehkan. Apalagi dalam Ramadan, orang tua kita dulu mengajarkan sebelum Ramadan mendoakan orang tua, menziarahi kuburnya. Ini tradisi yang baik dan tidak pas kalau dikatakan ini dolalah ataupun tidak benar secara syariat. Kemudian juga tradisi bermaaf-maafan, itu juga tradisi yang baik, karena itu adalah pada hakikatnya bersih diri menjelang Ramadan, persiapan jasad kita. Kalau orang dulu ada yang bersih mandi, ada mandi Balima dan segala macam dan istilah lain, sepanjang karena itu tidak ada keterangan khususnya tentang itu, tetapi pada hakikatnya itu tradisi baik, tidak bertentangan dengan agama kita. Artinya tradisi keagamaan itu kalau dia bertentangan dengan agama baru tidak boleh. Kalau bertentangan dengan syariat baru dilarang. Tapi sepanjang dia tidak menyalahi, tidak bertentangan, itu dibenarkan untuk dipraktekkan, karena itu termasuk menyambut Ramadan, persiapan ruhiyah dan persiapan jasadiah kita dengan kedatangan Ramadan. Selamat tinggal bulan Sya'ban, selamat datang bulan Ramadan. Semoga kita dipertemukan dan disampaikan di bulan Ramadan yang mubarak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dzal jalali wal ikram, radhiyallahu an kulli sabadati Rasulullah ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ihtisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa huwa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha mastata'tum la'allakum turhamun. Fasma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal
المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من التوابين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الصائمين والقائمين برحمتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر